Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa habis, seorang pria parubaya yang tampak jahat muncul di langit. Pria ini memiliki aura kekayaan di sekelilingnya. Dia memiliki perawakan tinggi dan gerakannya sangat cepat. Kebanyakan orang akan dengan mudah memperhatikan penampilannya dan menganggapnya sebagai pria yang menawan. Fitur di wajah pria itu tampak luar biasa. Dia memiliki mata yang dalam dan tajam. Alisnya tajam seperti pedang dan hidungnya runcing seperti paruh elang. Kombinasi ini telah menyebabkan pria itu terlihat sangat ganas, setajam pedang yang bisa memotong apa saja. King Sui melihat dari sudut matanya. Sekali lagi, sense spiritual yang familiar muncul di benaknya. Orang ini adalah orang lain yang menerima warisan Raja Iblis. Karena dia dapat memiliki 3 hingga 4 orang yang menerima warisan dewa pertempuran di pihaknya, tidak mengherankan jika musuh-musuhnya juga dapat memiliki mereka. Hal-hal serupa datang bersamaan, seperti kata pepatah ini, dan itu memang benar. Pria ini mewarisi warisan Raja Iblis Kondor Petir. Dari tubuhnya, King Sui bisa merasakan energi petir yang kuat. Pria ini jauh lebih kuat dari Demon Child Niu. Dia dengan cepat berkata, "Saudari King, ini adalah seorang pejuang yang telah mewarisi warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor. Tolong hati-hati." King mengangguk. Seperti biasa, dia duduk di naga hijau yang sangat besar. Saat ini, King masih memiliki naga hijau yang kuat untuk bertarung dengannya, tetapi terlepas dari semua itu, dia masih dalam bahaya. Alasannya karena lawannya berspesialisasi dalam energi petir. Energi petir melampaui atribut api dalam hal kekuatan ofensif. Selain itu, energi petir juga membawa efek kelumpuhan. Mengenai seberapa kuat serangan itu akan tergantung pada kekuatan pengguna. Nona muda, kamu sangat cantik. Saya tidak peduli siapa Anda, mengapa Anda tidak menjadi istri saya? Aku bisa menjanjikanmu apapun. Pria itu sepertinya tidak terburu-buru untuk bergerak saat dia dengan rakus melihat ke arah King. Untungnya, ekspresinya tidak terlihat serendah itu. Untuk seseorang di levelnya, setiap gerakan yang dia lakukan akan mengandung semacam keanggunan. Bahkan jika dia adalah orang jahat, dia masih akan memancarkan semacam aura dominan dari tubuhnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gangster biasa. King tetap diam. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dikatakan lawannya. Namun, banyak orang di bawah ini yang telah mendengarnya. King Sui menjadi kesal dan segera berkata, "Dengan penampilan kura-kura milikmu, simpanlah. Bicaralah hanya jika Anda yang terakhir berdiri nanti." King Sui tidak terlalu keras dan tidak banyak orang yang benar-benar mendengar apa yang dia katakan. Pria itu, bagaimanapun, adalah salah satu orang yang melakukannya. Dia memandang King Sui dengan tatapan meremehkan dan bertanya pada King, "Apakah bocah ini menyukaimu?" Groar. Hal yang mendekatinya adalah seteguk esensi air kental dari naga hijau. Petir berada di bawah atribut api di 5 elemen dan naga hijau King di sisi lain dikaitkan dengan air. Karenanya, dalam hal 5 elemen, King memegang keunggulan. Pria itu juga berhenti berbicara. Sepasang sayap petir yang tidak jelas tapi besar muncul di belakang punggungnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan tahu bahwa itu adalah sayap besar milik Thunder Rock Condor. Jejak aliran petir bisa terlihat samar-samar di atasnya. Pria itu hanya bergerak sedikit untuk menghindari serangan naga hijau. Thunder Rock Condor memiliki kecepatan yang sangat cepat. Di antara daftar semua makhluk hidup, itu pasti dianggap sebagai salah satu yang luar biasa. Untuk Thunder Rock Condor Demon Lord Inheritance, kecepatan dimainkan sebagai salah satu faktor terpentingnya.
Kecepatan setara dengan kekuatan dan bisa memutuskan segalanya. Dengan kecepatan yang luar biasa, pria itu sama sekali tidak dirugikan. Bahkan orang yang sedikit lebih kuat dalam hal kekuatan ofensif, ketika di depannya, akan menjadi sangat rapuh. Pada saat pria itu mencoba menghindari serangan, sepasang sayap di belakangnya terlihat mengepak. Saat itu, sayapnya terlihat sangat berbeda. Pedang petir terbentuk dengan cepat dan segera menembus naga hijau. Sasaran serangan itu justru skala terbalik naga itu. Hal yang paling menakutkan adalah kecepatan pedang petir. Meskipun itu mungkin berisi banyak kekuatan, prestasi paling menakutkannya masih terletak pada kekuatannya. Qin King dengan cepat memadatkan Phoenix kecil berwarna biru dengan kesadarannya dan menembakkannya ke arah pedang petir. Lapisan uap air muncul dari tubuh naga hijau dan segera menutupi naga dan Qin King seluruhnya. Setelah Anda mencapai skala terbalik naga, Anda pasti mati. Naga hijau tampaknya juga sangat marah dan mengeluarkan raungan marah. Naga besar itu segera melepaskan gerakan ekor naga ilahi. Serangan ini sepertinya sangat tidak konsisten. Namun, itu memiliki jangkauan serangan yang luas dengan radius sekitar 1000 meter. Ekor naga ilahi juga dianggap sebagai teknik pertempuran yang kuat dan merupakan semacam dao surgawi yang menargetkan seluruh area. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, tetapi tampaknya agak sulit baginya untuk melakukannya. Dia segera mengepakkan kedua sayap besarnya. Saat dia melakukannya, awan perisai perlindungan petir muncul di sekelilingnya. Beng, groar. Thunder Protection Shield rusak, tetapi meskipun demikian, pria itu tidak terluka. Naga hijau sadar bahwa ia harus mundur setelah mendaratkan pukulan karena aura yang dimiliki pria itu terlalu menakutkan. Untungnya, itu memiliki keunggulan dalam hal elemen yang dimilikinya. Kalau tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pada saat naga hijau mundur, Qin King sekali lagi mengeluarkan Phoenix biru yang berukuran 1 meter. Itu menyerbu ke arah pria itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Pedang 2 meter berwarna ungu muncul di tangan pria itu. Ada cahaya ungu yang mengelilingi bilahnya. Violet Lightning Sabre. Saat pria itu melihat Phoenix kecil yang mendekatinya, dia tidak ragu-ragu dan segera menebaskan pedang ke arahnya. Boomim. Ledakan mengerikan terdengar, tetapi pria itu tidak terpengaruh olehnya. Sosoknya menjadi buram dan dia menghilang dari tempat aslinya dia berdiri. Setelah itu, dia muncul di atas Qin King. Saat melakukan itu, Violet Lightning Sword di tangannya tiba-tiba membesar dan menjadi panjang sekitar 100 meter. Guntur berwarna ungu yang mengerikan muncul dari pedang petir Violet, mengeluarkan suara berderak dan berderak. Perisai Dewa Air. Gelombang besar air muncul di sekitar Qin King. Air biru dengan cepat berkumpul dan membentuk perisai air yang sangat besar dan di mana-mana di atasnya dipenuhi dengan pusaran air. Mereka memberikan tekanan air yang kuat. Selama ini, King Sui mengamati pertempuran di atasnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bagaimana naga hijau bertarung. Pria itu sangat kuat, dia mampu menekan Qin King dan naga hijau dengan kecepatannya. Jika itu bukan karena pengekangan karena 5 elemen, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam pertempuran lama. Warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor yang dimiliki pria itu sangat tangguh. Energi kilatnya juga sangat menakutkan. Pedang Violet Lightning di tangannya bukanlah senjata ilahi, tapi bisa juga dianggap sebagai senjata ilahi kecil. Kecepatan menakutkan dan kekuatan destruktif yang dimilikinya adalah sesuatu yang bahkan naga hijau tidak dapat menahannya. King Sui tahu bahwa Qin King bukanlah tandingannya lawannya. Tiba-tiba, Qin King melompat dari punggung naga hijau. Di tangannya ada Long Phoenix Sword dan menusukkan pedangnya ke arah pria itu. Qin King juga menghususkan diri dalam kecepatannya, hanya saja dia tidak cocok dengan lawannya dalam hal kekuatannya. Dalam hal kecepatan, mereka hampir berada pada level yang sama. Namun, dengan 9 langkah istana, meskipun mungkin tidak pada level King Sui, dia masih bisa bertarung melawan lawannya untuk waktu yang singkat. Selama waktu ini,
naga hijau terus-menerus memberikan bantuannya dari samping. King King mencampurkan kekuatan jari Phoenix ke dalam seni pedang mengikat Willow. Petir yang violet ekstrim. Kekuatan pria itu sekali lagi tiba-tiba meledak dan seberkas cahaya ungu mengelilinginya. Dalam sekejap, dia tiba di depan King King dan menebasnya dengan Violet Sun Sword. King King terkejut dengan serangan mendadak itu dan dengan cepat mundur dengan 9 langkah istana. Namun, pria itu mengejarnya dengan erat seperti bisul beracun yang tumbuh di tulang. King King mengatupkan giginya dan sepasang sayap besar berwarna muncul di belakang punggungnya. Sayap yang muncul kali ini terlihat sangat berbeda. Saat ini terjadi, kecepatannya menerima dorongan yang signifikan. King Sui, bagaimanapun, menghela nafas. Dengan kekuatannya sekarang, King King tidak cukup kuat untuk menggunakan teknik bertarungnya. Setelah pertandingan ini, dia pasti membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Sayap berwarna besar itu seperti sayap Phoenix dari 9 langit saat mereka mengepak. Mereka juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan sekarang, pria di depannya sekarang lebih rendah darinya dalam hal kecepatan. Kamu kalah. Semakin lama Anda mencoba berlarut-larut dalam pertarungan, semakin serius cedera Anda. Pertimbangkan saran saya sebelumnya. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Yang mengejutkan semua orang, pria itu berhenti dan berkata perlahan. King Sui tahu bahwa lawan pasti telah melihat fisik unik King King. Meski begitu, itu lebih karena kecantikannya yang diinginkan lawannya. Dia segera pindah dan muncul di samping King King. Biarkan aku mengambil alih. Melihat King Sui ada di sini, sayap besar berwarna-warni di punggung King King menghilang. Namun, kidan darahnya melonjak tajam. Garis meridiannya seperti jarum yang terus menusuknya. King Sui mengulurkan tangannya dan meraihnya. Selanjutnya, dia memberikan beberapa daya ilahi ke dalam tubuhnya untuk membantu mengobati luka-lukanya. Pria itu tahu bahwa King King masih perawan. Sementara King Sui memeluknya, pria itu menjadi sangat marah. Dia sudah lama mengenali King King sebagai wanitanya. Dia tidak akan pernah membiarkan pria manapun membekap tangan mereka padanya. King Sui bisa merasakan aura merusak yang dipancarkan oleh pria itu. King Sui berkata sambil merawat luka King King, "Hei kau, pria yang sudah cukup tua, siapa namamu?" Pria itu sekarang sangat marah. Meski begitu, dia masih berkata dengan nada marah, "Lei Ming." King Sui perlahan menarik kembali tangannya, karena King King tidak menderita luka besar. Butuh paling banyak 1 hari baginya untuk pulih. Sebelum ini, dia tidak menggunakan kekuatan batinnya secara berlebihan, oleh karena itu, kerusakan recoilnya tidak terlalu signifikan. Semakin awal cederanya dirawat, semakin cepat cederanya pulih. Sister King, istirahatlah dulu. Saya mengerti. King Sui menunjuk ke arah tempat dia sebelumnya. King King mengangguk dan berkata, "Hati-hati. Jangan khawatir tentang itu. Untuk kalian, saya akan baik-baik saja." King Sui berkata sambil tersenyum. Pada saat inilah King Sui merasakan betapa jauhnya dia dari King King. Ada suatu masa ketika tidak banyak yang terjadi di antara mereka. Namun, ada perasaan dan cinta yang ambigu dari keduanya. Meskipun sekarang mungkin jauh lebih redup, mereka masih hadir dalam hubungan mereka berdua. Bisakah Anda menjawab satu pertanyaan untuk saya? King Sui tersenyum saat dia menatap pria bernama Lei Ming. Lei Ming mengerutkan alisnya. Sebenarnya, selama ini, dia telah menyelidiki kekuatan King Sui. Meskipun dia mungkin kuat, itu masih tidak seberapa dibandingkan dengan dia. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Bertanya, tapi tidak ada jaminan bahwa saya akan menjawab Anda. Lei Ming berkata dengan tenang. Anda harus menyadari apa yang akan saya tanyakan. Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak dari Anda yang seperti anak iblis Niu yang ada? Sebenarnya, King Sui mencoba bertanya kepada pria itu berapa banyak orang di sisinya yang telah menerima warisan Raja Iblis. Lei Ming tersenyum, "Ada apa? Apakah kamu takut?"
Aku hanya ingin tahu sejak kapan kalian mulai berjalan bersama dengan klan Niu. King Sui bertanya sambil tersenyum. Saya menemukan pertanyaan Anda sangat kekanak-kanakan. Bagaimana kalian bergaul? Apakah ini masih pertanyaan yang harus ditanyakan? Lei Ming memandang King Sui dan tersenyum. Senyumnya terlihat sangat suram. Saya mengerti sekarang. Kalau begitu, mengapa kita tidak menyelesaikan masalah di antara kita dengan kekuatan? King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat secara signifikan. Sampai sekarang, bahkan Lei Ming tidak berani meremehkan pria muda di depannya. Dia menyadari bahwa King Sui sangat aneh. Auranya berubah dari waktu ke waktu dan kekuatannya sangat tidak stabil. Secara keseluruhan, dia merasa ada sesuatu yang tidak benar tentang King Sui. Teknik pertempuran Phoenix, pertempuran Dewa Halo. Kekuatan King Sui masih meningkat. Saat ini, Lei Ming tidak lagi bisa menenangkan dirinya. Dia mengayunkan Violet Lightning Sword di tangannya dan menebasnya ke arah King Sui. Pedang petir Violet yang sangat besar membawa kekuatan surga dan bumi saat menebas jalannya menuju King Sui. King Sui terlihat sangat tenang. Dia mendekati serangannya dengan Golden Battle Halberd di tangannya. Golden Battle Halberd menembakkan beberapa lampu emas yang panjangnya sekitar 10 meter menuju Violet Lightning Sword. Ribuan lampu emas meledak di langit. Ada beberapa cahaya ungu yang bercampur di dalamnya juga. Tubuh King Sui hanya bergetar sebentar dan tidak menderita banyak luka akibat serangan itu. Saat ini terjadi, King Sui menjadi lebih percaya diri tentang pertandingan ini. Lei Ming, di sisi lain, terkejut. Dia menyadari betapa banyak kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh tebasannya itu. Dia sangat kuat dalam hal kekuatan dan kecepatan, satu-satunya hal yang dia tidak mengkhususkan adalah pertahanannya. Oleh karena itu, biasanya, dia akan melakukan serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Untuk prajurit dengan level yang sama dengannya, sangat sedikit yang benar-benar bisa menahan serangannya. Tidak hanya tabib muda itu berhasil menahan serangan itu, dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Meskipun dia belum berusaha sekuat tenaga, dia sudah menggunakan sekitar 80% dari kekuatannya. Rasa kaget yang dirasakan Lei Ming tersembunyi oleh fasadnya yang tenang. Dengan hati-hati melihat King Sui, dia berharap untuk mendeteksi ketidaknyamanan dalam ekspresinya, mungkin sesuatu yang akan menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Sebaliknya, Lei Ming kecewa dengan apa yang dia temukan. Sekarang dia benar-benar menempatkan King Sui pada level yang sama dengan dirinya sendiri. Sayap guntur raksasa di punggungnya bahkan lebih jelas dan aura yang mereka pancarkan meningkat lebih tinggi. Dengan senyum di wajahnya, King Sui mengacungkan Golden Battle Halberd di tangannya dan mengirim seni mengejar ke arah Lei Ming, menurunkan kecepatan yang terakhir sebesar 30% dalam sekejap. Seni mengejar selalu dianggap oleh King Sui sebagai teladan, dan meskipun itu tidak sehebat Ki Kaisar, itu juga tidak lebih rendah. Ada batasan antara perbedaan mereka dan teknik pertarungan yang kuat dalam eksekusi. Lei Ming menjadi panik karena seni mengejar King Sui. Pengurangan kecepatan sebesar 30% sangat menakutkan bagi seniman bela diri seperti dia, yang mengandalkan kecepatan untuk mendapatkan keunggulan. Kepanikan melintas di mata Lei Ming yang dalam dan galak. Ini adalah pertempuran di mana satu kesalahan dapat membahayakan nyawa mereka. Inheritance of the Thunder Rock Condor Demon King fokus pada peningkatan kecepatan, dan itu adalah dasar dari gelombang kecemasannya yang tiba-tiba. Tetap saja, Lei Ming memiliki kartu truth-nya sendiri. Doom. Dengan itu, kecepatan Lei Ming meningkat 30%, membatalkan efek yang disebabkan oleh Art of Pursuing. Sejak awal duel mereka, Lei Ming belum pernah menggunakan teknik pertarungan warisannya ini. Mata King Sui bersinar dari aksinya. Warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor memang perkasa, dengan kecepatan sebagai kekuatan intinya, bersama dengan keterampilan Skyrocket yang selanjutnya bisa meningkatkannya, dia akan mampu menghabisi lawan mereka berdasarkan ini saja. Dengan keunggulan mereka dalam kecepatan,
Raja Iblis Thunder Rock Condor akan hampir mengamankan kemenangan mereka, memiliki kebebasan menyerang dan bertahan sesuka mereka. Menyaksikan statistik lawannya kembali normal, dia melepaskan 9 hukum istana. Tepat setelah itu, King Sui menyerang Lei Ming. Golden Battle Halberd di tangannya menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno bisa membelah dan menghancurkan apapun yang menghalangi, menjadi fleksibel dalam penggunaannya. King Sui tidak terkendali dalam kekuatannya ketika dia menghancurkannya ke arah Lei Ming. Dari serangan sebelumnya, King Sui telah menyadari potensi Lei Ming. Singkatnya, tidak mungkin dia bisa menembus pertahanan King Sui dan kecepatan King Sui tidak terlalu lusuh jika dibandingkan dengan Lei Ming. Itulah alasan dibalik kesulitan Lei Ming menghadapi saingannya. Sayap guntur besar mengepak dengan kuat, memungkinkan kecepatannya meningkat begitu cepat. Violet Lightning Sabre di tangannya juga dikelilingi oleh cahaya ungu. Menghindari serangan King Sui, yang akan cukup untuk membelah langit dan bumi, sayap guntur Lei Ming menembakkan baut panjang dan ramping. Ular petir Violet. Kedua, ular petir Violet sepanjang puluhan meter merayap ke arah King Sui. Kecepatan mereka 100 kali lipat lebih cepat dari Lei Ming. King Sui terkejut dengan ini, memanggil Gunung 9 Benua secara refleks spontan. Ses. Gunung 9 Benua dikelilingi oleh listrik ungu tetapi masih bisa diperintahkan oleh alam bawah sadar tanpa hambatan. Beng! Gunung 9 Benua telah terlempar kembali dari dampak tabrakan mereka. Sama seperti ular petir Violet itu mulai menyerang secara agresif, Lei Ming melepaskan kekuatan penuhnya dalam serangannya juga. Violet Lightning Sabre bisa mendaratkan serangan dalam jarak beberapa puluh meter, secepat kilat ketika didorong ke arah King Sui. Gerakan Lei Ming meraung seperti Thunder Rock ke arah lawannya. Atmosfer ditutupi oleh kilat ungu sementara King Sui berada di dalam 9 istana, di tengah-tengah kumpulan petir. Setiap serangan dari Golden Battle Halberd-nya melakukan kontak dengan Violet Lightning Sabre. Energi mereka menetralkan satu sama lain, menghabiskan kekuatan mereka. Terlepas dari ini, kekuatan terbesar King Sui terletak pada daya tahannya dan dia masih memiliki kartu trufnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Lei Ming. Tidak hanya daya tahan bukan keahliannya, tetapi kelelahan kekuatan jauh di dalam hukum 9 istana menyebabkan ketakutan mengaduk dalam dirinya juga. Violet Lightning Snake, Violet Lightning Half Moon Sabre. Serangan Lei Ming tanpa henti. Sebaliknya, King Sui seperti gunung yang tidak bisa digerakkan, melawan setiap serangan saat datang. Dia telah menemukan pendiriannya, kendali, konsumsi, semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin menguntungkan baginya. Jika dia bisa menyeretnya keluar, dia akan bisa meraih kemenangan. Oleh karena itu, King Sui tidak terburu-buru dalam meningkatkan serangannya dan 9 hukum istana melelahkan kekuatan lawannya tanpa henti. Sudah 15 menit menjadi keuntungannya dan serangan yang menyapu tidak dapat menimbulkan kerusakan pada King Sui. Bahkan ular petir Violet sedang dihalangi oleh 9 benua gunung tak terhitung banyaknya. Ini membuat Lei Ming frustasi. Thunderbird, Doom. Di atas Lei Ming, seekor Thunderbird yang sangat besar muncul. Itu adalah binatang buas yang dikelilingi oleh petir ungu. Kedua sayapnya setidaknya memiliki panjang 500 meter, energi kilat di tubuhnya menyala sekuat miniatur matahari. Kamu harus berhati-hati sekarang. Ular petir Violet. 2 garis ular petir Violet menyerang ke arah King Sui sekali lagi. Dia tahu apa yang sedang dilakukan lawannya dan dengan cepat memanggil binatang buasnya sendiri untuk mengambil pertahanan di depannya. Menyerap. Binatang guntur adalah binatang ilahi dengan tipe listrik. Sementara itu mungkin tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan tipe listrik, ular petir Violet Lei Ming tidak akan bisa melukainya. Saat itu, Lei Ming dan Thunderbird sudah bergerak. King Sui menggeser Gunung 9 Benua untuk menghancurkan ke arah Lei Ming saat dia memanggil binatang pembunuh naga untuk menangani Thunderbird. Seolah merasa terancam, energi petir di Thunderbird berkumpul, menenggelamkan lingkungan mereka menjadi bagian dari domain petir yang mengerikan. Dengan gemuruh guntur,
pemandangan itu akan menyebabkan merinding pada siapapun. Dibandingkan dengan Thunderous Beast, Thunderbird sama sekali tidak terlihat inferior. Sementara mereka berdua adalah binatang ilahi, binatang guntur lebih mengontrol sementara Thunderbird lebih cocok untuk pertempuran. Violet Lightning Soul Lock. Thunderbird mengepakkan sayapnya, memancarkan kilat raksasa yang tampak seperti naga listrik, melesat ke arah King Sui. Duar duar duar. Ada lusinan dari mereka dan masing-masing tebal, terjalin satu sama lain saat terbakar menjadi percikan api pada setiap kontak. King Sui kuat tetapi bahkan dia tidak mau mengambil risiko. Dengan lambaian tangannya, dia mengatur Art of Pursuing dan Emperor Skill lepas ke arah Thunderbird. King Sui dan binatang pembunuh naga keduanya gesit dalam gerakan mereka, bahkan mampu melepaskan 9 langkah istana. Bagaimanapun, dia telah mengurangi kecepatan mereka setengahnya. Kecepatan serangan petir Thunderbird dan daya tanggapnya sangat berkurang. King Sui mengkhawatirkan binatang guntur juga dan akhirnya memutuskan untuk tetap di sisinya, menyerang Thunderbird dengan sambaran petirnya. Pada akhirnya, King Sui melepaskan Ki Kaisar pada Lei Ming juga. Kaisar yang arogan Ki mengurangi semua kekuatan Lei Ming sebesar 20% dan membuatnya merasa seolah-olah kekuatannya telah jauh dari keinginannya. Pada titik ini, King Sui memanfaatkan 5 elemen teknik pemurnian ilahi untuk menangani Thunderbird. Bersama dengan binatang guntur, Thunderbird terjebak di pojok yang sempit. Meskipun Lei Ming telah mempertahankan pertempuran sejauh ini, situasinya mulai memburuk baginya setiap detik. Demikian juga, dia bisa merasakan dirinya semakin rendah, serangan King Sui semakin ganas, seolah-olah pertempuran yang mengarah ke ini tidak menghabiskan satupun kekuatan tempurnya. King Sui tidak memanggil binatang lainnya. Menyimpan beberapa trik di lengan bajunya bisa menjadi pukulan fatal yang dia butuhkan untuk meraih kemenangan pada saat yang paling kritis. Tetap saja, ada batasan seberapa banyak yang harus disembunyikan, jika tidak, mungkin saja dia sendiri yang terbunuh dalam pertempuran ini. Ketika sampai pada hal itu, akan terlambat bahkan untuk menangis. Jadi, dalam keadaan ketika seseorang tidak yakin dengan kemungkinan menang mereka harus memberikan semua yang mereka miliki dengan setiap serangan agar mereka tidak menyesal. Serangan petir Violet, siuh, duar. Tiba-tiba, binatang guntur menggunakan Violet Lightning Strike melawan Thunderbird, membekukannya di tempatnya. Seperti bayangan, King Sui menyerang lawan dengan Golden Battle Halberd-nya, mengincar bagian vital mereka. Dengan teriakan mendadak dan melengking dari Thunderbird, sayapnya membawa hembusan gemuruh yang kuat, membawa Lei Ming pergi saat ia menghindari serangan King Sui. Untuk melindungi Lei Ming, Thunderbird mengekspos dirinya sendiri. Pada saat ini, binatang pembunuh naga mengambil kesempatan itu dan menerjang jantungnya dengan kecepatan cahaya. Serangan binatang pembunuh naga berakibat fatal dengan setiap serangan. Engah. Ukuran binatang pembunuh naga itu seukuran unta dewasa tapi fisiknya jauh lebih kuat dan lebih kuat seperti berlian. Itu sangat tajam dan hanya dalam waktu singkat, sebuah lubang digali melalui dada Thunderbird, di sekitar tempat jantungnya berada. Namun, dengan petir ungu, Thunderbird menyerang kembali naga pembunuh naga, menolak menggali ke dalam tubuhnya, tapi yang pertama masih menimbulkan sejumlah besar kerusakan. Daerah tempat jantung berada masih yang paling lemah. Setelah tackle itu, kekuatan Thunderbird berkurang drastis sekali lagi. Seiring dengan penurunan kecepatan dan kekuatan sebelumnya, itu bukan lagi ancaman dan jika jatuh ke cengkeraman King Sui lagi selama pertempuran ini, kemungkinan akan menemui kematiannya. Hati Lei Ming sakit karena Thunderbird-nya dan telah mengakui fakta bahwa dia bukan tandingan King Sui. Dia bisa mengakui kekalahan tetapi melakukan ini akan membawa dampak besar pada klannya dan bayangan yang akan mengikutinya setelahnya. Akan sulit untuk menerobos ini dalam perjalanannya menuju kultivasi. Jika dia terus bertarung, dia mungkin mempertaruhkan nyawa dia dan Thunderbird, tapi jika dia menang maka dia akan memiliki masa depan yang cerah. Dia mencapai kekuatan yang dia miliki hari ini setelah banyak kesengsaraan dewa semu yang dia hadapi.
Dia tahu tentang suka dan duka yang datang dari ujian semacam itu. Bahkan jika dia tidak melanjutkan pertempuran, kekuatannya akan tetap makmur, tetapi dia tidak akan pernah bisa memasuki gerbang ilahi. Meski begitu, kemungkinan menangnya tipis. Tepat ketika dia terjebak dalam kesurupan, King Sui bergegas menuju Thunderbird dengan binatang pembunuh naga di belakangnya. Lei Ming terkejut dengan tindakan itu. Jika Thunderbird mati, maka dia akan dikalahkan tanpa ketegangan. Dia tidak punya pilihan sekarang. Berhenti, saya mengaku kalah, teriak Lei Ming meraung. Thunderbird terlalu penting baginya. Senyuman tersungging di sudut bibir King Sui, tetapi teriakan Lei Ming membuatnya gelisah. Untuk itu, dia menangani untuk yang terakhir kalinya di Thunderbird, tapi binatang pembunuh naga menembus luka sebelumnya sekali lagi. Bahkan jika fisik Thunderbird sangat besar, ia tidak akan bisa mentolerir serangan seperti itu. Itu mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Thunderbird kuat, tapi tidak bisa menahan kehancuran binatang pembunuh naga. Di atas serangan sebelumnya, jantungnya mengalami pukulan keras. Thunderbird jatuh. Apakah itu akan hidup atau mati tidak lagi menjadi kepastian. King Sui dan binatang pembunuh naga tampak santai dalam melenyapkan Thunderbird, tetapi King Sui tahu teror yang Lei Ming dan Thunderbird bisa terjadi ketika pasukan mereka digabungkan. Jika bukan karena tubuhnya yang tangguh, serta bantuan dari 9 benua gunung dan 2 binatang buasnya, King Sui menganggap dia hanya akan berperan dalam pemukulan. Lei Ming menjerit setelah jeritan kemarahan. Kedua matanya memerah ketika dia menyerang King Sui dengan niat penuh untuk menyerahkan hidupnya untuk melawannya. Namun pada saat itu, suara tegas terdengar. Kembali, apakah kamu tidak merasa malu? Suaranya tidak keras dengan cara apapun, tetapi cukup untuk bergema di benak seseorang. Perawakan Lei Ming berhenti di jalurnya. Dalam sekejap, menggambar metafora terong yang tergencet, Lei Ming tampak seolah-olah dia telah kehilangan setengah jiwanya. Ketika King Sui mendengar suara itu, kegembiraan kemenangan yang menghiasi wajahnya menghilang. Suara itu memiliki tekanan yang sombong padanya. King Sui tidak bisa merasakan kekuatan sejati yang bersembunyi di balik suara itu sama sekali. Jiwa Lei Ming sepertinya telah tersedot saat dia jatuh dalam kesedihan. Pada saat itu, King Sui berpikir bahwa ini mungkin akhir dari Lei Ming. Menurut keadaan normal, seseorang dengan keterampilan seperti itu harus mampu menahan pukulan besar, dan sementara Thunderbird tidak diragukan lagi berharga, itu seharusnya tidak cukup untuk melumpuhkan penerus warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor yang begitu kuat. King Sui berdiri di udara, gelisah. Dia khawatir lawannya adalah dewa, ada kemungkinan yang dia harap tidak benar. Jika tidak, itu akan menjadi pertanda lebih buruk daripada baik. Tiba-tiba, sekeliling mereka menjadi sunyi sampai titik di mana keheningannya terasa hampir menindas. King Sui berdiri di udara dan menenangkan hatinya. Dia sedang menunggu pertarungan berikutnya untuk menemukannya. Jika semuanya berjalan lancar, maka ini adalah pertempuran terakhir yang dia hadapi. Sesosok muncul tidak jauh dari King Sui dan dengan sekejap, itu sudah tiba di depan matanya. Dia adalah seorang kultivator senior yang tinggi dan perkasa, tetapi dia belum tua. Hanya dengan satu pandangan, King Sui yakin bahwa dia berasal dari Niu Clan. King Sui tidak menyangka akan berhadapan dengan anggota Niu Clan lainnya. Sebelumnya, Demon Child Niu sudah menjadi penerus dari Demon King Inheritance. Siapa yang tahu bahwa itu akan menjadi orang lain di Niu Clan untuk mencapai itu? Tampaknya klan Niu memang klan pewaris Raja Iblis. Meskipun tidak ada yang menyatakan bahwa tidak mungkin ada 2 pewaris, kemungkinannya sangat kecil dan hampir tidak ada sama sekali. Namun, setidaknya ada 2 di Niu Clan yang mencapai warisan Raja Iblis. Sepertinya Tuhan sama sekali tidak pelit terhadap klan Niu. King Sui mengingat arogansi Niu Clan. Dari dia bisa tahu sekarang, sepertinya arogansi itu tidak datang tanpa alasan. Pasti ada alasan untuk sikap menjengkelkan mereka jika mereka memiliki kekuatan seperti itu dalam klan mereka.
King Sui memikirkan kembali tentang kata-kata yang telah dia ulangi berkali-kali untuk meminta patriark dari klan Niu memperbaiki kerusakan pada Imperial Cuisine Hall dengan keturunan langsung mereka sendiri. Itu tidak terasa seperti prestasi yang mudah sekarang setelah dia memikirkannya. Mungkin, itu bahkan tidak mungkin untuk dicapai, tetapi King Sui tidak akan menyerah begitu saja. Fakta bahwa lawannya lebih kuat darinya bukanlah sesuatu yang tidak sesuai harapan. Selain itu, dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dikalahkan. Perawakan tinggi pria itu memancarkan semacam kemegahan seperti gunung. Sebaliknya, penampilannya biasa-biasa saja dengan jejak aura yang tak terbaca. Itu adalah penyebab kualitas yang mengesankan dari dia. Anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku. Saya akui bahwa bakat seperti itu lumayan. Ada banyak jenius di klan saya juga, tapi saya baru sekarang menyadari bahwa perbedaan antara Anda dan mereka mirip dengan kunang-kunang melawan matahari dan bulan. Pria itu sungguh-sungguh dalam kata-katanya, namun menyesal pada saat yang sama. Kekuatanmu jauh lebih kuat dari milikku. Saya tidak tahu apakah saya masih memiliki kesempatan untuk mencapai level Anda. King Sui berkata sambil tersenyum. Ada, awalnya. Sayangnya, Anda menolak kesempatan itu. Tidak ada permusuhan di antara kita, tetapi kami masih tidak dapat melarikan diri dari takdir kami. Pria itu menghela nafas sebelum berbicara. Tepat sekali. Apakah Anda menyesal tentang takdir ini? King Sui mempertahankan senyumnya ketika dia bertanya. Mungkin ketidakpedulian terletak pada mereka yang terlibat, sebagaimana yang terjadi, seperti orang bodoh yang tidak memahami dirinya sendiri. Apakah Anda menyesali takdir Anda? Orang tua itu tersenyum dan menatap King Sui. Sungguh mengejutkan bahwa ada seniman bela diri yang kuat seperti Anda di sini. Saya ingin tahu berapa banyak dari Anda yang ada. King Sui bertanya tetapi dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkan jawaban. Namun, yang mengejutkan King Sui, pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa mengamuk sesukamu jika kamu mengalahkanku. Ada banyak penerus warisan yang kuat di sini, tapi saya kira akan sulit menemukan mereka di Haohan dari 9 benua. Selain itu, orang akan takut dimusnahkan jika keberadaan mereka bocor. King Sui mengakui perspektif pria itu. Mungkin seperti yang dia katakan, hanya ada satu orang yang sekuat pria itu. Faktanya, King Sui merasa bahwa itu mungkin masalahnya juga. Bagaimanapun, akan sulit untuk menemukan dua orang dengan potensi seperti ini secara tiba-tiba, setidaknya di daerah ini. Dikatakan bahwa Anda hanya dapat menemukannya di kedalaman benua Haohan. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah kamu, tetua, King Sui berkata sambil tersenyum. Setelah kamu, pastikan untuk memberikan semua yang Anda punya. Jangan tinggalkan kemungkinan penyesalan. Orang tua itu menjawab dengan lembut. Aku akan. Dengan itu, King Sui dengan cepat meningkatkan kondisinya saat ini ke puncaknya. Karena dia tidak bisa menguraikan kekuatan pria itu, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara ini dia akan merasa aman. Bukan itu saja, seni mengejar King Sui dan Kaisar Qi telah mencapai lawannya dengan tergesa-gesa. Orang tua itu tetap terpaku di tempatnya, tidak bergerak, tetapi pada saat serangannya, alis seputih salju berkerut. Melihat kilatan di mata King Sui, itu memberinya banyak hal untuk direnungkan. King Sui memanggil binatang mimpi buruk neraka, dan mengeluarkan gunung 9 benua. 9 hukum istana. Hanya ketika semuanya siap, King Sui menghela nafas lega. Ini dilakukan dalam waktu yang dibutuhkan hanya sepertiga dari nafas. Dia tidak tahu apakah pria itu telah memberinya keuntungan waktu dengan sengaja, atau mungkin pria itu begitu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Segel Suantian, Klang, tidak berpengaruh. Ini sesuai dengan harapan King Sui dan karenanya, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya mengacungkan Golden Battle Halberd-nya dan menyerang lawannya. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Kuda-kuda naga naik, seperti naga emas yang sangat besar, Golden Battle Halberd menerjang pria itu.
Serangan pertama King Sui bersifat eksplorasi, mencoba memikat kekuatan saingan. Dalam upayanya untuk mencoba menguji kekuatan pria itu, dia memberikan hampir semua yang dia miliki tetapi juga membuka jalan untuk mundur sebagai tindakan pencegahan. Dengan lengan terentang, tongkat besar berwarna merah marun muncul di tangan pria itu dan menghantam ke arah King Sui. Beng! Serangan itu tidak flamboyan tetapi dunia sekitarnya tampak bergetar karena pukulan ini, merasa seolah-olah itu akan hancur berantakan. Bang! King Sui terbang mundur dari benturan, tubuh bagian dalamnya jatuh ke dalam turbulensi tetapi dia berhasil mempertahankannya. Ini cukup untuk membuatnya takjub. Dao surgawi orang ini benar-benar perkasa. King Sui juga jauh dalam pencapaiannya di Dao surgawi, tetapi itu masih sangat berbeda dari saingannya. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa pria itu berada di level puncak dewa semu, hanya selangkah lagi menjadi kultivator tingkat dewa sungguhan. Namun, satu langkah di antara ini serupa dengan jarak antara langit dan bumi. Melintasi satu langkah ini sama sulitnya dengan mencapai surga. Bahkan jika lelaki tua itu jauh lebih kuat dari King Sui, alasan jarak ini adalah karena dewa. Jika Dao surgawi pria itu memiliki kekuatan yang sama dengan King Sui, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Dao surgawi adalah kriteria penting untuk transit dari dewa semu ke dewa. Sebaliknya, serangan itu benar-benar menenangkan King Sui. Meskipun itu bukan serangan terkuat yang bisa diserang lelaki tua itu sudah menjadi kejutan yang menyenangkan. Tampaknya akan sulit baginya untuk memenangkan pria ini. Ki dan darahnya melonjak tetapi kemampuan penyembuhan diri King Sui hampir menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah pulih sepenuhnya. Kali ini, King Sui memasukkannya dengan Tai Chi dan Phoenix Finger, menjadikan yang pertama fokus. King Sui masih terlempar ke belakang tetapi tidak menimbulkan kerusakan kali ini. Binatang pembunuh naga tanpa henti dalam serangannya saat berdiri di samping King Sui, tetapi terlempar ke belakang berkali-kali, ia tidak bisa mendekati pria itu. Binatang neraka kuat dalam perlawanannya terhadap serangan tapi masih tersandung ke belakang dengan serangan ganas pria itu. Bahkan jika itu tidak terlempar ke belakang, itu masih mundur beberapa meter dari benturan. Dari itu, King Sui tahu bahwa kekuatan serangan pria itu kuat. King Sui tidak terbiasa dengan gaya bertarung orang tua itu pada awalnya. Kekerasan dan kecepatan semacam ini hanya memungkinkan King Sui dipukuli. Setelah itu, seperti angin puyuh, dia akan membombardir King Sui dengan serangannya. Hujan serangan memungkinkan King Sui untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai terbiasa dengan gayanya sedikit demi sedikit. Serangkaian serangan ini memungkinkan King Sui menyadari bahwa kemampuan bertarungnya sendiri perlahan meningkat juga. King Sui tahu tentang manfaat pertempuran, terutama dalam kasus pertempuran nyata, sesi pelatihan tidak akan bisa mencapai tingkat efek seperti itu. King Sui tegang, membuka indera spiritualnya. Dia tidak berani memanggil binatang guntur dengan pengetahuan bahwa itu tidak akan bisa dilakukan tanpa serangan orang tua itu. Bahkan dia hampir tidak bisa bertahan melawannya. Tidak seperti Lei Ming, yang dapat diblokir atau bahkan dikendalikan oleh King Sui, lelaki tua itu bukanlah seseorang yang dapat dia lakukan hal yang sama. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan untuk melawannya, dan secara bertahap. Dia hanya bisa melawan dan melindungi dirinya sendiri. 9 hukum istana telah menghabiskan banyak kekuatan orang tua itu. 9 hukum istana akan mampu menghabiskan kekuatan tidak peduli tingkat kekuatan yang dimiliki targetnya. Itu tentang konsumsi kekuatannya selama mereka berada dalam kelilingnya, dan bahkan energi mereka akan dimakan perlahan. Namun, dengan kekuatan lelaki tua itu, langkahnya lambat tapi masih terlihat jelas. Efeknya terlihat jelas. Meteor Rush, Siu-Siu, Venomous Datura. King Sui memanfaatkan semua yang dia miliki, dari senjata tersembunyi hingga racun. Meski begitu, itu hanya bisa menyebabkan sedikit halangan pada lelaki tua itu. Art of Pursuing tidak dapat dinetralkan tetapi lelaki tua itu pasti memiliki trik sendiri, kecepatannya tetap luar biasa.
Meskipun dia tidak mengungkapkan banyak reaksi, lelaki tua itu sudah terkejut tanpa kata-kata. Keterampilan pemuda itu luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang dapat mengembangkan teknik yang melemah seperti itu sampai tingkat ini, dan bahkan kekuatan menyerang King Sui sulit untuk ditelan. Titan Ox menghancurkan langit. Orang tua itu mulai menjadi panik saat dia melepaskan teknik Surekil Heavenly-nya. Tongkat merah marun di tangannya mulai bersinar dengan lingkaran cahaya yang aneh. Kemudian, dengan sekejap, itu menabrak King Sui. Meskipun kecepatannya tidak cepat sejauh tidak bisa dilihat, King Sui menyadari bahwa sudah terlambat baginya untuk menghindar. Gunung 9 Benua. Beng. 9 gunung benua terlempar ke belakang, tetapi kekuatan tongkat tampaknya sedikit tumpul dari tabrakan mereka, masih menabrak tubuh King Sui. Cahaya keemasan di tubuh King Sui tidak muncul tetapi masih berhasil menimbulkan kerusakan pada organ dalamnya. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah, tetapi jauh lebih bermanfaat baginya untuk membersihkan kemacetan. Oleh karena itu, meski sepertinya dia terluka parah, kerusakannya tidak seserius itu. Jika itu berakibat fatal, cahaya keemasannya pasti akan muncul. Efek Gunung 9 Benua tidak boleh diabaikan, karena perisainya adalah yang terbaik dalam mengurangi daya. Meskipun telah mundur dari benturan, itu masih dapat mengiris sebagian besar kekuatan aslinya. Jika tidak, serangan itu mungkin bisa menyebabkan emisi cahaya keemasan di armor emas Paragon King Sui. Orang tua itu menghela nafas. Itu adalah teknik Surekil Heavenly miliknya yang dia miliki, meskipun akan dapat menghilangkan kekuatan tempur King Sui, dan bahkan menyebabkan kematiannya yang tiba-tiba. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pemuda itu, tidak peduli betapa dia menghargai kekuatannya. Itulah mengapa dia memutuskan bahwa kematian adalah satu-satunya pilihan, dan karena dia sudah memulai rencana itu, maka yang terbaik adalah mengakhiri ini secepatnya. Tanpa menunggu King Sui mengatur napas, lelaki tua itu menyerbu ke arahnya lagi. Orang-orang dari Imperial Cuisine Hall menyaksikan dengan perhatian. Terlepas dari keyakinan mereka pada King Sui, pemandangan di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan. Bagi orang luar, pertempuran itu miring sejak awal. Serangan ganas dan ganas menekan King Sui, seperti tekanan dari awan gelap di atas kepala. Pada saat itu, King Sui seperti perahu kecil di lautan luas dengan ombak di sekitarnya berusaha menelan seluruh perahu kapan saja. Tebasan kekerasan banteng. Jejak api yang membara menyapu King Sui bersama dengan tongkat yang menyala. Orang tua itu memiliki pikiran untuk melenyapkan King Sui, jika tidak, mereka akan dibuang oleh pemuda itu. Belum lagi, pemuda ini telah menyatakan niatnya agar anggota klan Niu membangun kembali aula masakan kekaisaran. Niu klan tidak bisa kehilangan harga diri mereka dalam hal ini. Selain itu, takdir mereka telah menentukan bahwa mereka tetap musuh. Oleh karena itu, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menghancurkan akar mereka semua dan melenyapkan lawan sejak awal. Orang tua itu tahu bahwa jika dia tidak membunuh King Sui sekarang, hanya akan ada lebih sedikit orang yang bisa menaklukkannya di masa depan. Ini akan menjadi ancaman besar bagi warisan Raja Iblis. Bahkan jika itu karena situasi yang baru-baru ini terjadi, dia harus menyingkirkan King Sui dengan cara apapun. Memikirkan ini, serangannya meningkat 3 kali lipat dari kekuatannya. Tidak peduli metodenya, dia bertekad untuk membunuh King Sui hari ini. Boomim, ledakan besar bergema dan di tengah cahaya merah yang menutupi langit, sosok King Sui menghindar sekali lagi. Meskipun perahu kecil itu tampak seolah-olah bisa terbalik kapan saja atau tenggelam dalam badai, dia lolos dari bahaya setiap saat. Raja Kerbau Iblis. Tiba-tiba, seekor kerbau liar raksasa muncul di samping lelaki tua itu. Atau lebih tepatnya, itu terlihat mirip dengan lembu tetapi membawa kehadiran yang lebih mendominasi. Itu kuat, tinggi, perkasa, mendominasi, ditutupi oleh bulu yang tampak mirip dengan Fire Scarlet Battle Armor. Itu lebih mengesankan dibandingkan dengan Kirin atau singa api. Itu tidak akan kalah bahkan di samping binatang dari kelas naga.
Ini adalah hewan pertempuran orang tua itu dan tunggangannya, Raja Kerbau Iblis. Ukurannya hanya sekitar 50 meter, tapi ini bisa dengan mudah dilupakan oleh aura yang dipancarkannya. Itu jauh lebih besar dari manusia tapi mungil saat ditempatkan melawan binatang yang lebih kuat. King Sui melepaskan seni mengejar dan Kaisar Qi saat Raja Kerbau Iblis muncul. Binatang buas ini dijinakkan oleh orang tua itu dan mempertimbangkan saat yang dia pilih untuk dipanggil. Tampaknya tidak semuanya akan seperti yang terlihat. Raungannya sepertinya menghancurkan langit. King Sui belum pernah mendengar teriakan seperti itu dari seekor kerbau. Itu hampir tidak terdengar seperti kerbau sama sekali dan sebaliknya, terdengar lebih seperti binatang buas yang brutal. Orang tua itu memang sangat layak menjadi penerus dari warisan Raja Iblis Titan Ox. Bahkan binatang yang dijinakkannya berhubungan dengan seekor kerbau. Orang tua itu bergegas menuju King Sui tepat setelah memanggil Raja Kerbau Iblis. Tapi tidak sebelum Raja Kerbau Iblis melakukannya. King Sui memanggil Gunung 9 Benua dengan tergesa-gesa untuk memblokir dan mengubah lintasannya. Beng! Raja Kerbau Iblis menjatuhkan Gunung 9 Benua, lalu berbalik dengan gesit sebelum bergegas ke King Sui lagi. Kekuatannya meningkat 30% lagi. Pada saat ini, siluet lelaki tua itu muncul di atas King Sui, menyudutkannya bersama dengan Raja Kerbau Iblis. Sudah terlambat untuk bertahan dengan Gunung 9 Benua. King Sui memegang Golden Battle Halberd-nya dan tiba-tiba menyerbu ke arah Raja Kerbau Iblis, memperlihatkan punggungnya. Binatang pembunuh naga dan King Sui maju bersama sementara binatang mimpi buruk nerakanya tertinggal. Orang tua itu bergegas menuju King Sui dengan tongkatnya yang menyala. Pergeseran Raja Banteng. King Sui merasakan ancaman besar di belakangnya tetapi mengabaikannya pada saat ini. Golden Battle Halberd di tangannya langsung menuju Raja Kerbau Iblis. Segel Phoenix. Golden Battle Halberd menembakkan Phoenix emas dari ujungnya. Dengan sekejap gerakan, itu menembus ke dalam tubuh Raja Kerbau Iblis. Segel Phoenix adalah keterampilan tempur terakhir yang dipelajari King Sui dari formulir Phoenix. Teknik pertempuran ini menggandakan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan, mengunci targetnya dan mengganggu jiwa. Setelah sukses, itu akan menyebabkan targetnya kehilangan fokus untuk waktu yang tidak terbatas. Paling buruk, itu masih bisa menyebabkan gangguan pada jiwa dan bertindak sebagai pengalih perhatian, seperti mengalihkan perhatian. Situasi seperti itu bisa berbahaya dalam pertempuran dan bahkan bisa berakibat fatal. Teriakan tajam terdengar di pegangannya. Tiba-tiba, Raja Kerbau Iblis tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh, bertindak seolah-olah telah melupakan pertempuran yang sedang berlangsung. King Sui melihat perjuangan di matanya. Pada saat ini, binatang pembunuh naga mengambil kesempatan itu dan menerjang ke arah lawan mereka, menembus sepasang matanya yang besar. Duar. Pada saat yang sama, tongkat yang menyala di belakangnya menabrak King Sui. Di tengah-tengah langit yang memerah, ada seberkas cahaya keemasan. Pelindung emas Paragon. Seperti bola meriam, tubuh King Sui ditembak ke samping tetapi tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Garis cahaya keemasan juga telah menyembuhkan luka sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat Raja Kerbau Iblis yang sedang berjuang, kilatan kasih sayang berkedip di matanya. Sangat disayangkan bahwa Raja Kerbau Iblis harus mati. Jika tidak, dia pasti akan menjadi orang yang menderita. Itulah mengapa seseorang terkadang tidak bisa berhati lembut. Mereka yang berhati lembut kemungkinan besar akan dirugikan. Binatang pembunuh naga menyerang otak Raja Kerbau Iblis. Bahkan jika Raja Kerbau Iblis memiliki kemampuan luar biasa, itu hanya bisa menunggu kehancuran dengan pasrah. Untuk pertama kalinya, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ini adalah kehidupan kedua seorang penjinak binatang iblis. Raja Kerbau Iblis yang kuat telah mengikuti lelaki tua itu selama 2000 tahun. Kali ini, ia mati bahkan sebelum ia menggunakan kekuatan penuhnya. Raja Kerbau Iblis itu telah bersama lelaki tua itu selama 2000 tahun, itu pasti sudah dianggap sebagai kerabat terdekatnya.
Mungkin itu memiliki hubungan yang lebih dekat dibandingkan dengan generasi muda di keluarganya. King Sui menghela nafas lega setelah membunuh Raja Kerbau Iblis, tetapi dia masih tidak bisa lengah. Dia ingin membuang waktu. Selama dia bisa mengeluarkan ini, dia akan bisa mencapai kemenangan tanpa pertanyaan. Dia ingin menyeretnya keluar, tetapi lelaki tua itu punya rencana berbeda. Senjata seperti tongkat api di tangannya telah hilang. Itu malah digantikan oleh paku tebal, serta gunting emas besar. Ketika King Sui merasakan niat membunuh yang tajam dari atas, lelaki tua itu sudah bergegas menuju binatang mimpi buruk neraka. Paku di tangannya menembus dengan mudah ke dalam tubuh binatang neraka. Groak! Binatang itu meraung kesakitan. Orang tua itu tidak berhenti di situ. Gunting di tangannya juga menembus dan pada titik kontak, suara mengerikan bergema. Kulit binatang mimpi buruk neraka robek, membuat King Sui tercengang. Dalam ketakutannya, dia bergegas menuju orang tua dengan binatang pembunuh naga di belakangnya. Gunung 9 Benua. Wosh! Beng! Bahkan sebelum dia mencapai orang tua itu, Gunung 9 Benua miliknya sudah menghantam orang tua tersebut. Pada saat yang sama, King Sui memanggil binatang guntur. Sekarang, King Sui menyadari betapa banyak senjata hebat yang dimiliki orang tua itu. Mengerikan menyaksikan lonjakan itu. Itu pasti artefak ilahi. Untungnya, King Sui meminta binatang guntur mengorbankan Valet Lightning Strike sebagai imbalan untuk menarik binatang neraka kembali ke alam Valet Jade Immortal. Cederanya tidak kritis, tetapi jika terus berlanjut, itu akan mengancam jiwa. Orang tua itu pasti akan menghancurkan binatang mimpi buruk neraka. King Sui selalu berpikir bahwa kekuatan binatang mimpi buruk neraka saat ini pasti bisa mengatasi mereka yang berada di bawah tahap ilahi, dan itu mungkin masih bisa. Sayangnya, ada harta magis seperti gunting dan paku di bumi ini. Itu dikabarkan dibuat dari batu ilahi 5 elemen logam yang legendaris, ditempa oleh darah Phoenix asli. Tingkat sayatannya sangat mengerikan. Dia menyimpan kembali binatang guntur juga ke alam Valet Immortalnya. Dia hanya menyisakan binatang pembunuh naga bersamanya. Bahkan dengan gunting emas orang tua itu, binatang pembunuh naga tidak bisa ditembus dengan mudah. Itu adalah metamorfosis dari binatang harta karun, dan mewarisi kemampuan ini. King Sui memperhatikan ketika lelaki tua itu menerjang ke arahnya dengan gunting dan paku dan membeku sejenak. Dengan alam bawah sadarnya, dia mengendalikan Gunung 9 Benua sebagai pertahanannya dan mengulurkan jarum emas sebelum memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Membangkitkan garis darah dalam tubuh. King Sui praktis tidak menggunakan ini sebelumnya, tetapi hari ini berbeda. Pengawasan bisa berarti akhir dari kehidupan. Untungnya, kecepatan orang tua itu telah berkurang drastis. Aliran darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. King Sui bisa merasakan kekuatannya semakin kuat dari sebelumnya. Dia mengepalkan Golden Battle Halberd di tangannya saat dia menerjang ke arah lelaki tua itu. Dentang, denting. King Sui masih mundur. Kadang-kadang King Sui bisa mendaratkan 1 atau 2 pukulan pada lelaki tua itu dan posisinya setiap kali tetap unik, tetapi itu tidak mematikan juga tidak mendarat di titik akupuntur. Meridian tapping. Orang tua itu tampaknya telah mendeteksi bahwa King Sui tidak berniat menangani titik akupuntur atau titik vitalnya, jadi dia juga tidak terlalu khawatir. Dia mengira King Sui hanya memukulnya di semua tempat lain karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memukulnya di tempat yang akan mengancam hidupnya. King Sui sudah melumpuhkan yang lain sebelumnya, jadi lelaki tua itu tidak terkejut. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia harus waspada. Sebuah tersandung yang tidak disengaja akan menjadikan ini hari kiamatnya. Setelah sekali, lalu 2 kali, King Sui perlahan mengumpulkan energi vitalnya sendiri. Selama waktu ini, King Sui juga telah dipukuli hingga menderita luka dalam, tetapi dia masih bisa bertahan. Bahkan jika dia terluka, untungnya tidak fatal. Suasana di bawah adalah keheningan yang mematikan. Pertempuran ini telah melampaui ekspektasi semua orang. King memperhatikan dengan saksama dan gugup.
Setiap kali King Sui mendapat pukulan atau cedera karena senjata orang lain, hatinya sakit. Dia khawatir skenario yang dia takuti akan terungkap di depan matanya. Suasana di dalam Imperial Cuisine Hall juga tegang. Hal yang sama berlaku untuk klan Miu. Bahkan Lei Ming sudah tenang. Dengan pertempuran seperti itu antara King Sui dan leluhur klan Miu, kehilangannya juga tidak adil. Dia terjebak dalam dilema, sebanyak dia ingin leluhur klan Miu menang, dia tidak ingin mereka mengalahkan King Sui dengan mudah. Terlepas dari itu, hatinya sepertinya memiliki sensasi kebangkitan. King Sui memuntahkan seteguk darah lagi. Lonjakan lelaki tua itu menembus bahu kiri King Sui dan rasa sakit yang parah menyebabkan alis King Sui saling menyatu. Semua orang di Imperial Cuisine Hall terkesima. Mata King berkilau, tangannya tergenggam erat tanpa dia sadari, dan dia melangkah maju sebelum dia bisa menahan diri. Pergi ke neraka. Gunting lelaki tua itu bertambah besar tanpa peringatan dan mengiris leher King Sui. Lonjakan tajam di tangannya mengarah ke jantung King Sui. King Sui tiba-tiba melebar. Ada sedikit gerakan pada perawakannya sebelum dia mundur ke belakang, menghindari jangkauan serangan lawannya. Di sisi lain, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya kejang di luar kendalinya sendiri. Anggota tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Meridian Tapping. Serangan yang sebelumnya mendaratkan King Sui, tiba-tiba muncul. Saat lelaki tua itu kesurupan, tubuh King Sui memancarkan aliran cahaya dan lelaki tua itu memperhatikan saat itu memasuki dahinya. Rasa sakit yang membakar dimulai dari titik kontak. Mengulurkan tangannya dengan kaku, dia merasakan lubang kecil di kepalanya, diikuti oleh rasa sakit yang tak tertahankan di benaknya, seolah otaknya sedang terkoyak. Orang tua itu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Tangannya mencengkeram kepalanya. Pertama, binatang pembunuh naga telah melakukannya di otak Raja Kerbau Iblisnya, dan sekarang, sesuatu yang aneh telah menembusnya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia sedang sekarat, tetapi dia masih marah. Itu hampir mempesona ketika dia melihat pemuda di depannya, dengan luka kritis mengotori tubuhnya, bersimbah darah. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.